Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 17 bulan Syawal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali At-Tamimi, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbaiki niat kita dan selalu memperbaharui semangat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah, babu ma jaa fi at-tatayyur. Bab dalil-dalil tentang at-tatayyur. Wa at-tatayyur huwa at-tashaa'umu bit-tuyuri wal asma'i wal alfadhi wal biqa'i wa ghairiha. At-tatayyur adalah at-tasya'um, pesimis, bit-tuyur, dengan suara burung, wal asma', demikian pula pesimis dengan nama-nama tertentu, wal alfaz, pesimis dengan lafaz-lafaz tertentu, wal biqa', demikian pula pesimis takut dengan tempat-tempat yang dikeramatkan atau dianggap misteri
yang menakutkan, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Yang ini semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulillahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ingatlah musibah yang menimpa mereka itu dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mayoritas mereka tidak mengetahuinya. Ayat ini adalah bantahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang menganggap sial, yang menganggap pesimis Nabi Musa alaihissalam, demikian pula pengikutnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, panennya melimpah ruah, mereka berkata, qalu lana hadi, ini milik kita, ini karena kepandaian kita, karena rajinnya kita mengelola pertanian, dan seterusnya. Mereka membanggakan apa yang mereka miliki. Tetapi apabila mereka ditimpa musibah, yattayyaru bi Musa wa man ma'ah, mereka pesimis, menganggap sial karena Nabi Musa dan pengikutnya. Jadi Fir'aun menganggap atau merasa pesimis dengan Nabi Musa alaihissalam, demikian pula pengikutnya. Maka Allah membantah mereka, ala innama ta'iruhum indallah. Ingatlah, musibah yang menimpa mereka itu datangnya dari Allah, akan tetapi mayoritas mereka tidak mengetahuinya. Kemudian penulis rahimahullah suka membawakan firman Allah, qalu ta'irukum ma'akum. Firman Allah yang disebutkan di dalam surat Yasin. Allah Ta'ala berfirman, qalu ta'irukum ma'akum. Para nabi dan para rasul berkata, yaitu nabi-nabi yang Allah utus kepada penduduk negeri Yasin. Mereka berkata, yaitu para nabi dan para rasul, qalu ta'irukum ma'akum. Musibah yang menimpa kalian itu akibat dosa-dosa kalian, akibat kesyirikan, akibat kesesatan, dan akibat kemaksiatan kalian. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya penduduk negeri Yasin merasa sial, merasa pesimis dengan dakwah para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka. Mereka berkata, yaitu penduduk negeri Yasin, qalu inna tatayyarna bikum.
kami merasa sial, merasa apes, merasa apa? Pesimis. Qalu inna tatayyarna bikum. Gara-gara dakwah kalian ini yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada sunnah, yang mengajak kepada taat kepada Allah, yang mengajak takut hanya kepada Allah, yang mengajak tawakal hanya kepada Allah. Kami merasa sial karena kalian ini membuat perpecahan, karena kalian ini membuat onar, kerusuhan di negeri kami. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kalian tidak berhenti berdakwah, kami akan merajam kalian dan kami akan menimpakan kalian siksa yang pedih. Jadi demikian, alangkah samanya hari ini dan hari itu. Banyak manusia yang menganggap sial dakwah Al-Quran. Banyak masyarakat yang menganggap pesimis dakwah kepada tauhid. Ini gara-gara ini mengurangi ekonomi atau mengurangi keberkahan, membawa sial dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, qalu ta'irukum ma'akum. Pesimis atau musibah atau sial yang kalian alami itu akibat dosa kalian sendiri. Dosa yang dikerjakan manusia ini membawa sial, membawa bencana. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin apa? Fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah kalian ditimpa musibah kecuali itu dikarenakan dosa-dosa ulah-ulah tangan kalian sendiri. Maka dakwah itu bukan membawa sial. Dakwah kepada Al-Quran itu tidak membawa pesimis, tidak merusak. Akan tetapi dakwah itu islah, memperbaiki dunia yang rusak, memperbaiki masyarakat yang bergelimang dengan kesesatan, kesyirikan, kemaksiatan, diajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perbaikan yang lebih baik daripada perbaikannya para nabi dan para rasul. Mereka diutus oleh Allah untuk memperbaiki bumi yang rusak, itu dengan mengajak manusia kepada tauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah dan untuk bertakwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ini tidak ada. Penyakit itu menular karena izin atau karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang permasalahan ini, membantah keyakinan masyarakat, yaitu penyakit bisa berpindah dengan sendirinya. Mereka lupa bahwasannya penyakit tidak berpindah dengan sendirinya. Akan tetapi penyakit itu menular karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, beliau berkata, "Faman a'da al-ba'ir al-awwal." Onta itu punya penyakit.
kalau dikumpulkan akan menular. Onta yang punya penyakit jika dikumpulkan akan menular. Orang-orang Arab punya keyakinan bahwasanya menularnya onta itu dengan sendirinya. Maka Nabi SAW bersabda, "Wa man a'da al-ba'ir al-awwal." Siapa yang menulari onta yang pertama kali kena penyakit. Dari mana ini semuanya? Maka tidak ada penyakit menular kecuali atas izin atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tiyarata. Tidak ada pesimis dengan burung. Wala hamata. Dan tidak pula ada keyakinan pesimis atau merasa sial dengan suara burung hantu. Atau orang-orang Arab punya keyakinan ada suara burung tertentu. Apabila burung tersebut hinggap di rumah seseorang, kemudian burung tersebut bersuara, orang-orang Arab takut, merasa sial akan ada yang meninggal dunia. Dan ini ternyata ada di masyarakat kita yang menganggap suara burung tertentu adalah tanda ada orang yang apa? Meninggal dunia. Burung apa ini? Aja Hasan. Hah? Burung Korea. Iya. Ala kulli hal, yang penting ada suara burung tertentu yang dianggap tanda apa? Kematian, sehingga mereka merasa takut. Wala safar, dan tidak ada keramat bulan Safar. Allahu Akbar. Jadi orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah punya keyakinan bulan Safar itu bulan keramat, sehingga mereka takut menikahkan anak-anak mereka di bulan Safar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala safara." Tidak ada keramat bulan Safar. Tidak ada sial di bulan Safar. Tidak ada pesimis di bulan Safar. Kalau di tempat kita mengatakan apa? Tidak ada keramat bulan apa? Bulan Suro. Tidak ada keramat bulan Selo. Nah, setelah Syawal ini sekarang masih banyak orang yang mantu. Nah, setelah 1 bulan lagi orang-orang akan merangkap sial. Sebagian tempat bahkan keramatnya lebih berat daripada bulan Suro, yaitu bulan Selo, bulan Dzul Qa'dah atau Dzul Qa'dah. Ini bulan yang keramat, yang diyakini sebagian masyarakat. Maka ini adalah keyakinan jahiliyah yang dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula bulan Syura, yaitu bulan Muharram. Nah, ini bulan yang dianggap keramat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala safara." Tidak ada sial di bulan Safar. Tidak pula bulan Selo, tidak pula bulan apa? Syura. Akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Zada Muslim. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala nau'ah." Tidak pula ada perbintangan, yaitu meramal nasib seseorang dengan ilmu perbintangan. Dan ini diyakini oleh sebagian, yaitu masyarakat, terutama anak muda, yang menganggap ini adalah keren-kerenan atau gaya-gayaan.
Tapi ini adalah perbuatan yang tercela. Itu meramalkan nasib. Dilihat dari perbintangan. Padahal yang melakukan itu pun mengada-ada, berdusta. Jadi ketika ditanyakan dari mana dasarnya menulis siapa yang lahir tanggal sekian sampai sekian, ekonominya demikian, keluarganya seperti ini, percintaannya seperti ini, mereka itu dusta. Yang menulis ternyata apa? Perdusta. Dan alangkah banyaknya manusia yang dibohongi, gampang dibohongi. Maka tidak demikian dengan orang-orang yang bertauhid, orang yang akidahnya lurus, tidak mudah dikelabui oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ghula, dan tidak pula ada pesimis sial dengan ghul. Wa huwa jinsun minasyayatin, salah satu jenis syaitan. Fatatara an-nasa fatataghawwalu taghawwulan atau tatalawwanu talawunan. Itu syaitan yang menjelma, syaitan yang menakut-nakuti manusia. Fatudilluhum anit tariq, yang menyesatkan seseorang dari jalan. Wa tukhawwifuhum, yang menakut-nakuti mereka. Fatuhlikuhum, atau bahkan yang membinasakan mereka. Ini namanya ghul. Itu tidak boleh kita merasa takut dari setan tersebut. Bisa jadi syaitan tersebut menjelma di pohon, sehingga apabila seseorang melihat pohon dia takut. Bisa jadi menjelma di tiang listrik, sehingga melihat listrik takut. Dan yang paling banyak syaitan tersebut adanya di kuburan. Kalau yang ada di masyarakat kita, dilihat masyarakat kita, kalau lewat kuburan tidak takut mati, tidak ingat siksa kubur, tidak ingat azab kubur, tidak ingat nikmat kubur. Tapi yang mereka takuti apa? Takut apa? Takut hantu, takut syaitan. Ini namanya ghul. Syaitan menjelma, jadi karena keyakinan masyarakat. Maka teman-teman yang ada di Arab atau di Bahrain, bahkan di Bahrain mengatakan, kenapa kuburan di sini kok tidak serem seperti kuburan yang ada apa di Indonesia? Ini karena keyakinan masyarakat, sehingga syaitan senang, syaitan menjelma di tempat-tempat tersebut untuk menakut-nakuti apa manusia. Maka Nabi SAW bersabda, wala ghula, tidak boleh takut. Jadi tidak sama takutnya kita dengan syaitan, tidak dikiaskan takut kepada binatang buas. Takut kepada binatang buas adalah takut tabi'i, takut fitrah yang dibolehkan. Tetapi takut ini adalah takut keyakinan. Takut kepada syaitan adalah takut keyakinan, merasa sial. Kalau lewat kuburan takut. Jadi kalau demikian, sering-sering aja istri kita, terutama di malam hari, jalan-jalan kemana? Ke kuburan. Banyak faedahnya. Salah satu, menghilangkan keyakinan jahiliyah. Yang kedua, yaitu apa? Ziarah apa? Ziarah kubur. Tidak apa-apa, kita kan jalan-jalan malam hari, muter ke Surit itu, banyak sekali kuburannya itu, masya Allah. Pemandangannya bagus, banyak pohon-pohonnya. Ajarkan kepada anak kita. Jadi kalau sering kita lakukan, jadi anak kita akan, karena yang ada di sekitar kita itu menganggap kuburan tempat apa? Tempat hantu. Ini dibatalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh. Jadi kalau orang Arab, mereka punya keyakinan syaitan menjelma di pohon.
atau di rumah. Tapi kalau masyarakat kita yang banyak setannya itu di mana? Di kuburan. Sehingga ada keyakinan yaitu apa itu pocongan. Apa lagi? Selain pocongan apa lagi? Perempuan yang apa itu? Kuntilanak, wewe gombel, genderuwo dan seterusnya. Iya, sundel bolong dan yang lainnya. Allahu Akbar. Ini tidak boleh. Jelas ya, itu tidak boleh. Ada neneknya meninggal dunia, kemudian kamarnya masih ada sisa-sisa kapur barus, takut. Ini tidak boleh. Ini keyakinan jahiliyah, tidak boleh. Walahula, syaitan itu menakut-nakuti. Jadi kalau di kalangan Arab di zaman jahiliyah, syaitan menakuti. Kalau lewat tempat ini banyak syaitan yang menjelma di pohon, menjelma di ini, menjelma itu. Kalau melewati tempat itu akan merasa sial, merasa pesimis, akan tersesat, bahkan akan dirusak urusannya. Demikian pula orang yang takut lewat kuburan, merasa sial, merinding dan seterusnya. Kalau merindingnya karena takut sakaratul maut, su'ul khotimah, ini merinding yang dicintai oleh Allah, takut kalau di kuburan disiksa oleh para malaikat. Ini takut yang mulia. Tapi masalahnya masyarakat kalau ke kuburan bukan takut itu, tetapi takut syaitan, takut hantu, takut kuntilanak dan seterusnya. Bahkan ada seorang pemuda, masya Allah, badannya besar, ketika melihat putih-putih di jalan sebelum subuh, takutnya luar biasa. Dipikir apa? Pocongan. Ternyata itu bukan pocongan, ternyata hanya gantungan putih saja. Allahu Akbar. Jadi kita harus masang putih-putih banyak di sekitar kita. Supaya apa? Supaya membiasakan, tidak boleh takut dengan hal-hal semacam itu. Di antara lagi keyakinan masyarakat. Jadi kalau mayit meninggal dunia, pocongannya tidak, tali pocongnya tidak dilepas, akan menjadi apa? Pocongan, akan pulang terus, belum mati pulang terus. Ini keyakinan jahiliyah. Nabi SAW bersabda, walahulah, tidak boleh kita takut, tidak boleh kita merasa pesimis dengan setan-setan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya laki-laki dari kalangan manusia apabila memohon perlindungan dari laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa, jinnya ini semakin menjadi-jadi, jinnya semakin menjadi-jadi, semakin berani jinnya. Karena manusianya takut, manusianya semakin lemah, semakin takut, jinnya semakin menjadi-jadi. Ada peristiwa yang terjadi nyata. Jadi ada anak disunat jin, ini ada. Karena apa? Karena keyakinannya masyarakat. Jadi masyarakat ada di sekitar kita yang punya keyakinan anak yang sunat, anak kecil sebelum 40 hari kalau sunat tidak boleh keluar. Kalau keluar akan dibawa wewe gombel atau genderuwo. Ada dan nyata. Itu karena keyakinan masyarakat. Fazaduhum rahaqa, jinnya semakin menjadi-jadi. Ini harus dibatalkan keyakinan tersebut. Baca perbanyak zikir, perbanyak wirid, insyaallah setannya akan lari, setannya akan takut. Kita tidak boleh takut. Demikian. Jadi nyata. Jadi ada anak yang ketika usia sunatnya belum sampai 40 hari ternyata ke kebun, dibawa benar oleh genderuwo. Karena apa? Karena keyakinan apa? Masyarakat yang menganggap seperti itu. Ayatnya jelas, fazaduhum rahaqa, setannya tambah senang, jinnya tambah senang, semakin sombong, semakin jadi-jadi, semakin tambah semangat untuk menakut-nakuti manusia. Maka Nabi SAW membatalkan semua ini dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
hafalkan pendek saja. Wala ghulah, tidak boleh takut kepada setan, tidak boleh merasa pesimis dengan hantu, dengan apa-apa yang dianggap keramat tadi, yaitu jin-jin yang menakut-nakuti manusia. Allah Ta'ala berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya syaitan itu menakut-nakuti wali-walinya, pengikut-pengikutnya. Kalau kita bukan menjadi pengikut syaitan, jangan ikut takut. Syaitan menakut-nakuti kaum musyrikin. Kalau kita orang-orang yang bertauhid, janganlah ikut takut. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Dan akidah ini atau keyakinan semacam ini masih banyak sekali. Masih banyak saudara-saudara kita yang mempercayainya. Mereka takut dengan kegelapan, takut ini, takut itu. Maka kita wajib menyampaikan hadis ini kepada mereka. Tidak boleh takut, terutama kepada kuburan. Anak kita, istri kita, latih, ajarkan kepada mereka pemahaman yang benar, tauhid yang benar. Kenapa? Karena masyarakat di sekitar kita banyak sekali yang menganggap keramat kuburan itu menyeramkan, banyak hantunya, banyak setannya, banyak kesialan. Kalau orang itu lewat di situ takut. Ini tidak benar. Ini dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah kita akan melanjutkan pada pengajian yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan silahkan. Raja Hasan, orang Pandu gimana? Takut kuburan atau enggak? Ya sampai nanti sampaikan ya. Wahai jamaah, di kuburan itu tidak ada setannya. Setan takut pada orang-orang yang ziarah kubur, tapi ziarah kuburnya sesuai sunnah, bukan ziarah kubur yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.